pasca konflik ini kan penjualan ini menurun. Ngisi-ngisi pelatihan kita di stop. Jadi ya namanya di konflik ini kan kita untuk bertahan itu sudah cukup. Tapi dengan usaha yang aku lakukan sebelumnya itu tidak bisa lagi. Nah disitulah ayo kita berpikir nih gimana bisa hidup. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Jumpa lagi bersama saya dengan Cak Dadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Cak Dadang di channel Dadang Aprianto dalam acara BBC Bincang-Bincang Cemerlang. Baiklah, saya pada pagi hari ini sengaja mendatangkan Pak Benny Martadaya selaku pelaku UMKM di Kota Palembang. Baiklah, saya akan menyapa dulu tamu di sebelah saya, Pak Benny. Apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya. Kalau saya panggil Pak Benny kayaknya ke ini. Iya, D aja ya. D atau Kakak? D aja ya. Jadi gini, itu Benny. Saya melihat marak penjualan APD baik itu di lampu merah, terus lagi di online, terus lagi ada juga saya melihat dari sekitar lingkungan saya tinggal, mereka tuh mendapatkan APD. APD itu dalam bentuk macam-macam ini, Pak Benny. Itu Dek Benny, macam-macam itu, ada yang jual masker di pinggir jalan, ada lagi yang jual yang apa namanya seperti ini, apa namanya masker penutup wajah. Nah, ini emang sudah itu Dek Benny lakukan ini sebelum COVID atau setelah COVID ini usaha ini itu, Pak Benny, tolong Pak Benny. Oke, Cak Dadang. Iya. Mungkin kita cerita dulu sejak awal. Siapa sih aku kan? Iya. Awalnya sih aku pelaku pengrajin kayu di Kota Palembang. Pengrajin kayu. Seni lah ya. Jadi kita ada seklor kerajinan kayu, baik dari miniatur, rumah dan toko, bawa furniture kecilan kan. Nah pasca konflik ini kan penjualan ini menurun. Ngisi-ngisi pelatihan kita di stop. Jadi ya namanya di konflik ini kan kita untuk bertahan itu sudah cukup. Tapi dengan usaha yang aku lakukan sebelumnya itu tidak bisa lagi. Nah disitulah ayo kita berpikir nih gimana bisa hidup, karena di COVID ini kan yang bisa bertahan ini cuma 2 orang katanya, yang punya tabungan dan orang yang tidak bisa, yang sudah terbiasa tidak punya uang. Wah, aku mikir tabungan nggak punya, di tengah-tengah posisi nih kan. Kalau bertahan mati dia. Ayo berpikir nih. Ayo kita pikir, kita lihat peluang nih. Ya kita lihat peluang, lihat ada masalah. Masalah yang kita lihat tenaga medis kekurangan APD. Awal pertama di situ. Saya lihat tenaga medis kurang APD. Cari tahu apa sih APD, masker ini butuh ke ini kan. Di situ. Nah, di situ kita melihat kalau tenaga medis aja udah pakai, berarti masyarakat juga butuh. Karena yang tidak butuh ini ya kawan-kawan UKM yang pedagang-pedagang ini, ya kan, meski kita tak jualan masker, saya dianggap mereka kurang khawatiran mereka. Nah disitulah awal muncul ide kita membuat ini. Awal idenya bukan seperti ini. Awal ide kita polanya ATM, amati tiru kita ini ya, pakai karet. Nah sekarang kita kembangkan pakai karet, ternyata ini belum bisa diterima di pasar. Akhirnya kita inovasi itu, bukan inovasi tapi sambil jalan sambil mikir, akhirnya terlihat seperti ini bisa dimodifikasi. Kelebihannya kalau pakai karet ya orang ukuran kepala tidak bisa disesuaikan. Nah disitulah saya ambil, jadi saya ambil produk yang saya buat facial ini itu bisa
diatur besaran kepalanya ibu dagang. Iya. Jadi baik ibu-ibu yang pakai jilbab itu enggak ganggu dari jilbab dia gitu. Enggak terganggu ya. Enggak terganggu. Disitulah awal mengapa produk ini bisa diterima masyarakat, bisa mencapai jualannya hingga saat ini 800 pieces untuk wilayah Kota Palembang. Jadi tidak menerima di luar kota? Tidak, hanya Palembang ya? Palembang, karena kita di samping sisi itu kita memberdayakan Gojek. Jadi memang khusus pure pengiriman GoSend dan Grab. Jadi dia mau kurir sendiri boleh, tapi bukan dari saya. Tapi kalau ada kurir pribadi boleh. Tapi kalau dari aku, ya. Jadi aku lebih memanfaatkan kawan-kawan Gojek. Jadi membantu mereka. Jadi awal-awal tuh orang tuh bingung. Awal-awal sih 1-2 karena mulai jual secara komersil itu masuk ke puasa ke-7. Di luar kita jual secara umum ya. Secara umum ya. Produk ini kita anggap bisa diterima masyarakat dengan harga yang sudah kita perhitungkan, jadi bisa diterima masyarakat, barulah kita jual di bebas yang lain ke pedagang dengan target marketnya ke pedagang, pemakaian pribadi dan karyawan kantor. Nah, itu awalnya tuh. Jadi gini Pak Beni, di Palembang ini kan masih berlakunya PSBB. Nah itu. Jadi kalau kita lihat untuk penggunaan perisai ini, kayaknya sangat dibutuhkan ini di Palembang. Ya, karena mereka yang sudah beli kita review lagi, kita tanya apa kekurangan, kenapa kok bisa ini? Karena katanya pakai masker, satu kekhawatiran karena katanya doppling dari virus ini bisa masuk ke mata juga, katanya kan. Jadi terus napas agak susah dengan memakai ini, tetap pakai masker dia bisa agak longgar untuk bernapas gitu katanya. Jadi kalau kembali untuk kenyamanannya ini itu Beni, kira-kira kalau kita menggunakan APD ini kira-kira untuk kenyamanan seperti apa ini? Kalau untuk kenyamanan semua APD sejenis ini semuanya sama. Sama ya. Cuma yang membedakan dengan produk yang lain itu di jenis ininya. Perekatnya. Jadi dia bisa ngatur ukuran kepala, dia mau pakai topi, pakai jilbab. Karena rambutnya panjang kan digulung, dia bisa ngatur posisinya dan tidak terlalu menekan. Kalau karet kan dia ukuran kepala setiap orang kan berbeda gitu. Jadi di situ sih kalau aku membuat ini letak membedakan aku dengan produk yang lain yang bisa diterima di masyarakat dengan harga yang terjangkau. Harganya ini pokoknya harganya untuk masyarakat lah ya. Masyarakat. Jadi jualnya itu. Jadi gini Pak Beni, ketika APD ini dipakai oleh masyarakat atau pengguna yang lain, untuk kesiapan produknya gimana nih? Nah, produksinya? Awalnya kita kan rencana tahap awal kemarin kita hanya memproduksi 500 dewasa dan 300 anak. Nah itu H-1 lebaran udah habis. Habis ya? Habis, kita cek beli bahan lagi ternyata bahannya sudah kosong. Karena kalau Mika yang ukuran yang banyak di pasaran 0,25 itu banyak. Kita pakai 0,35. Dia lebih tebal dari 0,25. Itu sulit bahannya. Nah, bahannya baru kita kontak, baru masuk kemarin barang. Jadi untuk tahap produksi selanjutnya kita memproduksi 1.500 dan dari 1.500 pun udah inden itu sekitar 300. Jadi sisa nggak begitu banyak lagi. Nah, jadi harapannya gini Pak Beni, ketika nanti ini dibutuhkan oleh masyarakat luas khususnya Palembang ini gimana mengatasinya ini? Apakah butuh lewat bantuan pemerintah atau seperti apa keinginan ini Beni kira-kira? Kalau kita keinginan sih, karena kita berbisnis juga sambil menolong. Nah, yang memberatkan dari segi jual yang memberatkan masyarakat, dari segi bantuan juga jangan sampai ini dimanfaatkan juga. Dan itu jangan sampai kopi ini jadi hal yang dimanfaatkan lah. Jadi apa namanya jadikan bisnis bisnis yang oleh pihak yang ini kan. Jadi kalau bantuan kita tidak terlalu mengharapkan dari pemerintah. Yang pasti pokoknya kita hari ini produksi
sebatas kemampuan saja. Kemampuan, karena kita sudah hitung HPP-nya berapa dan kita ngerahkan beberapa penjahit dan masyarakat. Jadi kita sistemnya bolongan. Jadi untuk motong itu upahnya berapa, ini bagian rumah ini motong busa, ini motong stiker. Anak-anaknya sekolah SMA pun kita yang berdayakan untuk nah, kalau boleh tahu ini untuk 1.500 ini berapa orang yang dilibatkan ini? Satu keluarga itu orang 4, itu 8 orang. Selesai ya? Selesai. Untuk 1.500 ya? 1.500 dengan susu beda-beda. Beda-beda ya. Dia untuk motong busanya sekian. Beda-beda orang. Jadi ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini dan Palembang memberlakukan PSBB, artinya secara tidak langsung ini Dek Benny ini ada jasa dong untuk Palembang ini. Iya kan? Mau tidak mau. Karena hari ini kan muncul istilahnya itu miskin baru. Iya, miskin baru. Ini kan sudah dampak dari COVID ini ya, kan munculnya misbar ini. Ya. Nah, dengan adanya kreativitas dari BPN ini paling tidak ada berapa keluarga itu terbantu. Terbantu kita ambil borongan jahit mereka. Jadi gini, BPN ini himbauan ini kalau boleh saya ini meminta lah kepada DB ini pelaku UMKM yang kekurangan ide misalnya, jadi boleh DB ini untuk sampaikan supaya kawan-kawan UMKM yang lain ini kan tetap produktif. Gitu. Ya benar. Oke, ini adalah untuk kawan-kawan UMKM ya, pemain-pemain kecil lah gitu kan, seperti saya ini di kondisi pandemik ini adalah ujian sebenarnya, ujian kita untuk agar kita lebih kreatif. Jadi yang kita mau memperdayakan orang juga belum tentu, karena kita khawatirkan dengan kondisi virus ini. Jadi yang perlu kita lakukan itu adalah memanfaatkan SDM diri kita sendiri. Iya. Itulah yang saya lakukan. Apa sih SDM atau kreativitas yang ada di diri kita? Itu. Jadi kalau kita sudah ada kreativitas di dalam diri kita, tinggal kita pengembangan. Apa yang harus kita kembangkan, dan kita lihat masalah yang terjadi saat ini. Masalah yang terjadi saat ini, tenaga medis itu butuh APD. Bagaimana dengan kita? Kita kan butuh aktivitas. Ya, makanya itu aku lihat ini jadi masalah juga. Makanya aku menangkap masalah ini jadi peluang bagi aku untuk membuat facial ini dengan membedakan dengan yang lain, dengan produksi rumahan. Kalau boleh tahu, Benny, kalau masyarakat ingin pesan, boleh pesan ke melalui apa ini? Kalau kalau boleh tahu, bisa melalui IG kita, Galeri Benny School Art, atau lebih enaknya ke Shopee. Jadi kalau di kata penguncian itu facial Palembang, Twitter Palembang, itu sudah muncul produk ini. Gitu. Jadi kita pesennya via online ya? Via online, karena kita banyak yang mau ngambil sendiri ke toko, ke rumah, tapi kita lebih baik ke gosen. Lebih edukasi bahwa teman-teman gosen juga butuh penghasilan juga. Siapa yang bantu kalau tidak kita? Ya, Oke. Mereka yang beli aku ini. Baiklah, terima kasih atas waktu dan kunjungannya itu Dek Benny. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terpenting, terus pantangin channel DA Dadang Aprianto dalam acara BBC Bincang-Bincang Cemerlang. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. I'm alone, I'm alright. It's so cold.